Jamal Musiala berambisi sumbangkan gelar Euro 2024 untuk timnas Jerman. Jamal Musiala mengaku ingin memperkuat timnas Jerman di Euro 2024 mendatang dan menyumbangkan gelar untuk Der Panzer. Bintang muda Bayern Munchen itu berambisi mengakhiri tren negatif negaranya. Nama Musiala masuk ke dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022 yang lalu ketika Der Panzer gagal lolos ke babak 16 besar. Dan pada ajang Euro kali ini Jamal Musiala jelas berharap bisa menyumbangkan hasil yang berbeda kali ini. Piala Asia 2023 Jepang tanpa Karo Mitoma. Kabar buruk menghampiri timnas Jepang dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Winger andalan mereka yakni Karo Mitoma kemungkinan besar absen karena mengalami cedera ankle. Dikabarkan Mitoma butuh waktu 4 hingga 5 pekan untuk bisa pulih. Jika Mitoma memang harus absen 6 pekan atau sebulan lebih, maka dia dipastikan bakal absen membela timnas Jepang di Piala Asia 2023. Sebab Piala Asia akan kick off di Qatar pada tanggal 12 Januari nanti. Wang Hee-chan tembus 2 digit gol di ajang Liga Inggris. Pemain Wolverhampton Wanderers yakni Wang Hee-chan sudah menembus 2 digit gol di ajang Liga Premier Inggris. Pemain Korea Selatan itu semakin enjoy bermain bersama Wolverhampton. Wang Hee-chan sudah menembus sebanyak 10 gol di ajang Liga Inggris. Itu menjadi pencapaian terbaik sejak memperkuat Wolverhampton pada tahun 2021. Dengan gol-golnya kali ini, Wang Hee-chan kini meramaikan daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris di musim ini. Dia tinggal berjarak 4 gol dari Erling Haaland yang masih berada di posisi teratas. Nathan Chu ambil sumpah WNI di tahun depan. Nathan Chu batal diambil sumpahnya untuk proses menjadi naturalisasi. Dia baru akan menyusul JNS pada Januari 2024. Sebenarnya Nathan Chu dijadwalkan diambil sumpah menjadi WNI bersama dengan JNS pada tanggal 28 Desember kemarin. Namun pemain Swansea City tersebut berhalangan hadir karena agenda pada klubnya. Tom Haye tiba di Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi. Tom Haye saat ini sudah berada di Indonesia pada Kamis kemarin. Pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut merupakan salah satu calon pemain naturalisasi yang disiapkan untuk timnas Indonesia. Pemain SC Heerenveen tersebut kini sudah berusia 28 tahun dan Tom Haye sendiri bisa bermain di posisi gelandang bertahan, gelandang tengah dan juga gelandang serang. Liverpool diprediksi jadi juara Liga Inggris. Mantan bintang Manchester United yakni Patrice Evra membuat prediksi tentang persaingan gelar juara Liga Inggris di musim ini. Menurutnya, Liverpool akan keluar sebagai juaranya. Liverpool tersiok-siok di ajang Liga Inggris musim ini, namun pasukan dari Jurgen Klopp kini sudah mampu bangkit dan mampu bersaing di papan atas. Kita berbicara banyak tentang Manchester City dan juga Arsenal. Tentu saja City memiliki 2 pertandingan yang tersisa, tapi Liverpool menurut saya mereka akan kembali menjadi juara, ujar dari mantan bintang pemain Manchester United tersebut. Baru sembuh Romeo Lavia malah cedera lagi. Apa betul nasib dari Romeo Lavia? Gelandang muda Chelsea itu dikabarkan kembali mengalami cedera setelah menjalani debutnya bersama The Blues. Menurut sebuah laporan disebutkan bahwa Lavia mengalami cedera paha setelah melakukan debutnya semalam ketika berhadapan dengan Crystal Palace. Dia hanya bermain sebanyak 32 menit saja. Manajer Mauricio Pochettino telah mengkonfirmasi hal ini, namun dia belum mengetahui seberapa parah dari cedera Lavia tersebut. Mason Mount segera comeback di tim utama Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka yakni Mason Mount sudah selangkah lagi dekat kembali memperkuat setan merah. Ia dikabarkan butuh mengembalikan kebugaran tubuhnya karena ia sudah absen agak lama dari skuad setan merah. Jika segalanya berjalan lancar, ia bisa comeback di Januari 2024 nanti, meski ia nampaknya lebih kemungkinan comeback di pertengahan Januari mendatang. Bruno Fernandes kejar rekor milik Mesut Ozil. Bruno Fernandes bisa menorehkan rekor di Premier League. Pemain Manchester United itu berpeluang melewati pencapaian dari Mesut Ozil. Dalam catatan Opta, Bruno Fernandes sudah menciptakan 100 peluang untuk Manchester United di sepanjang tahun 2023.
itu cuma kalah dari Mesut Ozil dalam satu kalender kompetisi. Mesut Ozil mencatatkan 104 peluang untuk Arsenal pada tahun 2015 dan catatan itu bisa dilewati oleh Bruno Fernandes karena Manchester United masih akan bermain sekali lagi di Liga Inggris. Satu lagi bek Manchester City alami cedera. Ada kabar buruk datang dari Manchester City. Bek andalan mereka yakni John Stones dikonfirmasi mengalami cedera. Bek menyebut bahwa indikasi awal cedera Stones ini cukup meresahkan. Namun ia menunggu hasil pemeriksaan medis menyeluruh terhadap sang bek untuk mengetahui kondisi teraktualnya. Peta di Barcelona, Joao Cancelo indikasikan ogah balik ke Manchester City. Sebuah asa diapungkan oleh Joao Cancelo. Sang bek berharap bisa dipermanenkan oleh Barcelona di musim panas. Ia menyebut bahwa ia tidak mengalami kendala saat bermain di Barcelona. Lebih lanjut, Cancelo mengaku nyaman bermain bersama Barcelona. Jadi ia mengindikasikan bahwa ia tidak mau kembali ke Manchester City pada musim panas nanti. Pihak Barcelona sendiri sudah mengutarakan bahwa mereka ingin mempermanenkan Cancelo. Andre Onana dipanggil Kamerun di Piala Afrika absen bela Manchester United. Andre Onana dipastikan absen membela Manchester United pada awal tahun 2024. Kiper Kamerun itu mendapatkan panggilan tim nasional untuk tampil di Piala Afrika. Piala Afrika dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 hingga 11 Februari 2024 dan kiper kedua Manchester United Altay Bayindir disiapkan sebagai pengganti dari Onana. Penjaga gawang Turki itu belum pernah bermain untuk Man United sejak bergabung pada musim panas lalu. Arsenal gagal geser Liverpool. Arsenal gagal menyalip Liverpool dari puncak klasemen Liga Inggris usai dikalahkan oleh West Ham United. Meriam London dipukul The Hammers dengan skor 2-0. West Ham unggul di babak pertama lewat gol dari Thomas Soucek dan gol dari Konstantinos Mavropanos. Di babak kedua memastikan tim tamu menang dengan skor akhir 2-0. Hasil ini membuat Arsenal gagal kembali ke puncak klasemen sementara. Meriam London tertahan di posisi kedua dengan koleksi 40 poin atau tertinggal 2 angka dari Liverpool yang berada di puncak. West Ham melejit ke posisi ke-6 dengan koleksi 33 poin. Sedangkan di partai lain, Brighton berhasil menang atas Tottenham. 6 gol terjadi kala Brighton bertemu dengan Tottenham tadi malam, dan The Eagles bisa menutup laga dengan kemenangan 4-2. 4 gol Brighton dicetak oleh Jack Hinselwood, Pervis Estupian dan juga brace dari Joao Pedro, dan Tottenham hanya mampu membalas 2 gol dari Allahu Valis dan juga Ben Davies. Dan kemenangan ini membawa Brighton ke peringkat ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin. Sementara Tottenham tertahan di peringkat ke-5 dengan koleksi 36 poin. Atletico Madrid tolak tawaran Juventus untuk rekrut De Paul. Atletico Madrid dikabarkan telah menolak tawaran dari raksasa Italia Juventus untuk bisa mendatangkan salah satu gelandang andalan mereka yakni Rodrigo De Paul. Nampaknya Atletico Madrid tidak akan mendatangkan pemain baru di bursa transfer nanti, meskipun Diego Simeone meminta mendatangkan gelandang baru. Oleh karena itu mereka juga tidak akan melepas satu pemain pun di musim dingin nanti. Terbuang dari Al Ahly, Firmino ditampung Gerrard di Al Ettifaq. Pelatih Al Ettifaq yakni Steven Gerrard turut memanasi rumor soal masa depan dari Roberto Firmino. Gerrard tertarik menampungnya apabila Firmino pergi dari Al Ahly. Dia belum bisa menciptakan gol lagi sampai akhir tahun ini dan maksimal mendonasikan 2 assist. Dia bahkan mulai dibangun cadangan sejak awal November yang lalu. Firmino bisa saja tersingkir dari persaingan di lini depan demi memberikan tempat untuk pemain depan yang baru. Jika Firmino memang harus pergi, dia tidak perlu pusing-pusing pindah dari Arab Saudi, sebab ada 2 klub Arab yakni Al Fatih dan juga Al Ettifaq tertarik untuk bisa menampungnya. Liverpool krisis bek kiri incar pemain milik Fulham. Liverpool kehilangan 2 bek kiri andalannya dalam rentan 2 bulan. Oleh karenanya Liverpool mulai memikirkan opsi untuk mendatangkan pemain baru di posisi bek kiri pada bursa transfer Januari nanti. Dikutip dari 90 Man, bek Fulham yakni Anthony Robinson menjadi salah satu incaran dari Liverpool. Robinson adalah pilihan utama manajer Fulham Marco Silva di posisi bek kiri dengan 21 penampilan di semua ajang dengan torehan 4 assist.
Dia juga sudah tampil sebanyak 129 kali untuk Fulham dengan sumbangan 3 gol dan 9 assist. Harga Robinson sendiri diperkirakan berada di kisaran 15 hingga 20 juta pounds, mengingat dia masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Inter Milan bakal serius transfer dari Anthony Martial. Inter Milan nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Anthony Martial. Nerazzurri dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa sang striker di musim dingin nanti. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan Manchester United. Mereka sudah mulai menego untuk transfer dari sang striker, dan Inter berharap bisa menuntaskan transfer ini segera, sehingga Martial bisa pindah secepatnya ke Giuseppe Meazza. Dulu menolak, sekarang striker RB Leipzig ini mau pindah ke Manchester United. Ada kabar baru datang dari Benjamin Sesko. Sang striker dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United di tahun 2024 nanti. Laporan terbaru dari 90 Min menyebut Sesko saat ini tertarik untuk pindah ke klub meski ia belum lama membela RB Leipzig. Ia dikabarkan kurang serak dengan gaya main dari RB Leipzig. Selain itu, ia juga minim mendapatkan kesempatan bermain dari Marco Rose di lini serang milik The Rotten Bull. Itulah mengapa Sesko kini membuka diri untuk pindah klub di tahun 2024 nanti. Bayern Munchen ajukan penawaran perdana untuk Rafael Varane. Kabar ketertarikan Bayern Munchen terhadap Rafael Varane nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. The Rotten dilaporkan akan mengajukan tawaran resmi kepada bek Manchester United Rafael Varane. Dilansir dari Bild, Bayern Munchen akan menyerahkan dana sekitar 20 juta euro untuk Manchester United, dan mereka berharap tawaran mereka itu diterima oleh MU sehingga Varane bisa lekas pindah ke Allianz Arena. Arsenal mendatangkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan akan mendatangkan pemain baru pada tahun 2024 nanti. The Gunners berencana untuk bisa membajak Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. The Athletic melaporkan Mikel Arteta memproyeksikan de Ligt untuk menjadi tembok baru di jantung pertahanannya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa transfer de Ligt ke Emirates Stadium kemungkinan besar baru bisa terjadi di musim panas nanti. Ia masih terikat kontrak dengan The Rotten hingga tahun 2027. Dan ia diperkirakan memiliki mahar mencapai 80 juta euro.